Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi PJJ 12 atau kuliah elektronika 3 dengan pokok bahasan integrator menggunakan IC op-amp ya. Tujuan pembelajaran setelah membaca material PJJ 12, membaca sumber-sumber literatur yang disarankan, dan mengerjakan tugas PJJ 12, ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep integrator berbasis IC op-amp, cara kerja integrator menggunakan saat diberi pulsa segi 4, dan desain triangle wave ya, atau pembangkit pulsa segitiga dengan frekuensi 1000 Hz ya. Ini sumber literaturnya, Anda bisa klik langsung ya, atau Anda cari sendiri di Google ya. Ini yang saya sarankan. Tapi jika Anda masih tertarik untuk membahas lebih lanjut, bisa mencari sendiri yang terkait dengan integrator. Materinya adalah implementasi konsep dan implementasi integrator berbasis IC op-amp untuk pembentukan gelombang segitiga ya. Oke, kita mulai dari definisi dan rangkaian integrator. Rangkaian integrator gambar 1 ini adalah suatu implementasi dari op-amp yang diberi resistor di kaki masukan terhadap kaki negatif dan diberi kapasitor di kaki output dan ke kaki negatif ya. Ditunjukkan di gambar 1. Ini adalah rangkaian integrator op-amp yang fungsinya akan menghasilkan fungsi RAM ya saat diberi fungsi step ya. Nah, nanti aplikasinya banyak sekali. Di antaranya adalah pengubah gelombang segi 4 menjadi segitiga ya. Bisa juga ini inputnya adalah fungsi sinus, gelombang sinus, nanti outputnya adalah gelombang segitiga ya. Kita akan jelaskan bagaimana cara kerja dan membuatnya. Jadi untuk mengetahui bentuk gelombang Vout-nya, kita harus tahu dulu fungsi transfer dari rangkaian integrator op-amp. Kalau sudah diketahui fungsi transfernya, nanti Vout ini akan dapat dihitung dengan mengalihkan fungsi transfer dari rangkaian integrator dikali dengan fungsi transfer dari masukannya. Tentunya dalam Laplace, yang menggunakan Laplace. Di PJJ 3 kita lihat bahwa kita sudah dapat kita turunkan bahwa basic dari rangkaian integrator ini adalah rangkaian inverting amplifier. Inverting amplifier ini C-nya ini diganti dengan R, maka akan berbentuk seperti inverting amplifier dengan voltage gain ya, Vout sama dengan minus RF dibagi R, atau ini Z. Kalau dalam frekuensi ini Z ya, Z ini ZF, ini Zin. ZF ini bisa C, ini karena ini C ya C, pokoknya di titik ini sampai titik ini tuh apa saja komponen pasifnya. Dan Zin-nya adalah titik ini sampai titik V ini apa saja komponen pasifnya. Oke, kita lihat fungsi transfernya adalah Vout per Vin sama dengan minus ZF dibagi Zin ya. ZF-nya kan C aja kan, ini ZF-nya C saja. Jadi kalau ZF dengan 1/2 omega C atau 1/2 PFC ya, 1/2 PFC. 2 PF sama dengan omega. Jadi Zin-nya karena hanya R ya R. Sehingga Vout per Vin-nya dapat dihitung minus 1/omega RC ya. Atau dalam frekuensi ya minus 1 dibagi 2 PRC, 2 PFRC. Nah, kita lihat jika rangkaian integrator berbasis op-amp tersebut diberi pulsa segi 4 sebagai inputnya, maka nanti bentuk gelombang outputnya akan dapat diketahui menggunakan teknik transformasi Laplace ya. Jadi kita analisis dulu discrete saat integrator dikasih fungsi step naik dan saat integrator dikasih fungsi step turun. Kita ketahui bahwa
pulsa segi 4 itu kan gabungan dari fungsi step naik dan turun ya, atau turun dan naik ya. Nah, kita lihat dulu fungsi transfernya. Ini HS sama dengan V out S dibagi V in S, atau HS sama dengan minus seper RCS ya, RCS. Sehingga V out-nya dapat dihitung menggunakan persamaan ini ya, V out sama dengan HS kali V in S ya. Nah, ini V out S sama dengan HS dikali V in S. HS-nya kan minus seper RCS. Sedangkan V in-nya ini adalah fungsi Laplace dari V in T ya. Fungsi Laplace dari V in T. Tergantung V in T-nya apa gitu ya. Sehingga nanti tegangan keluaran integratornya adalah kita cari dulu fungsi Laplace inverse-nya ya. Jadi V out T, kita sudah T di sini ya, bukan S lagi. Adalah Laplace inverse dari HS atau Laplace inverse dari minus seper RCS ya. Karena seper RC ini adalah nilai konstan, maka keluar dia. Jadi V out T dengan minus seper RC dikali dengan Laplace inverse dari seper S. Seper S itu ya fungsi apa? Ya V in T ya. Jadi V out T sama dengan minus seper RC dikali integral dari V in T dt dengan batas T dari 0 sampai T. Jadi ini adalah integral. Fungsi integral, sedangkan rangkaiannya adalah integrator. Ini rangkaiannya integrator. Oke, kita masuk dulu. Integrator diberi masukan fungsi step naik ya. Kita pelajari dulu fungsi step. Ini sudah diberikan di mata kuliah sebelumnya. Saya tidak tahu mata kuliah apa Anda ngambil ini. Jadi ini adalah suatu fungsi step naik ya. Ini UT, kita anggap aja UT ya. UT ini akan sama dengan 0 saat T di bawah 0. Jadi ini ya, pada saat T sama dengan 0 di sini, di bawahnya 0 itu UT sama dengan 0. Ya, daerah T sama dengan T di bawah 0 itu UT-nya 0. Sedangkan UT akan bernilai 1, magnitudenya 1 lah di sini beratnya ya. Saat T-nya itu 0 sampai dan seterusnya. Ini tadi ya. Jadi UT sama dengan plus 1 volt untuk T sama dengan lebih besar sama dengan 0, sedangkan UT sama dengan untuk T di bawah 0. Jadi Laplace dari fungsi step naik dengan naik sama dengan 1 di sini, maka sama dengan ini sama dengan plus 1 per S ya. Jadi seper S ya. Kenapa sini 1? Ya, karena di sini 1 ya. Kalau sini 5 ya ini 5 ya. Ini amplituda maksudnya. Jadi jika V in rangkaian integrator op M tersebut diberi masukan sebuah fungsi step dengan amplituda sebesar plus 5 volt, maka V out rangkaian integratornya dapat diketahui di bawah ini. Jadi V out S sama dengan HS kali V in S. HS-nya adalah minus seper RCS, sedangkan V in-nya adalah UT jadi US ya. Jadi plus 5 per S jadi 5 per S. Maka V out S-nya dengan minus seper RCS dikali 5 per S. Sama dengan minus 5 RC dikali seper S kuadrat. Untuk mendapatkan V out T-nya, maka ini semua akan di Laplace inverse. Jadi Laplace inverse dari V out S, karena 5 per RC ini adalah konstan, maka minus 5 per RC keluar, dikali dengan Laplace inverse dari seper S kuadrat. Kita ingat bahwa Laplace inverse dari seper S kuadrat adalah fungsi RAM ya, fungsi RAM dengan T ya, dengan ininya T-nya adalah T, sehingga V out-nya sama dengan minus 5T per RC. Kita lihat T-nya, kalau T-nya ini 0 RC maka V out-nya adalah 0. Kalau T-nya adalah 1 RC minus 5, kalau T-nya adalah 4 RC jadi V out-nya adalah minus 20 volt. Itu ya. Sekarang kita coba ya, mencoba
disimulasikan di multisim online. Nah, ini kita lihat di sini. Ini rangkaian integrator dengan C1 mikro. Nah, ini R-nya 15900 ya. Nah, kita coba. VOT sama dengan minus 5T dibagi RC ya. Ini R-nya 15900 dikali 1 mikro, jadi sama dengan minus 314,5 kali T. Sehingga kalau T-nya mau VOT-nya sebesar minus 5, maka T-nya itu harus 16 milisecond gitu ya. T-nya sama dengan 16 milisecond. Di sini terlihat bahwa VOT ini kan rumusnya minus 5T per RC. Nah, kita coba menggunakan R 15900 dikali 1 mikrofarad, sehingga VOT-nya adalah minus 314,5 T. Untuk membuat VOT-nya adalah minus 5 volt, maka T-nya harus 16 milisecond. Ya. Kalau 16 milisecond dikali 314, maka outputnya adalah minus 5. Kita lihat bahwa hasil dari simulasi rangkaian integrator tadi ternyata benar ya. Ini yang hijau adalah fungsi step naik pada saat T dengan 100 milisecond. Sini benar ya, ini 100 milisecond di sini. 100 milisecond. Saat T dengan 100 milisecond, fungsi stepnya naik menuju 5 volt, gitu ya. 5 volt. Nah, Vout-nya ini turun ya. Ini turun sampai sini nih. Ini turun. Nah, sini. Ini, nah terus ke sini kan. Terus sampai kapan dia? Ya sampai kena VEE ya. Kalau karena VE-nya minus 12 sampai minus 12. Nah, jadi tadi kan kalau outputnya mau minus 5, maka T-nya 16 milisecond kan. Nah, terbukti nih, ini kan sama dengan 5 nih. Nah, di sini. Ini 110, ini 120, berarti kan di sini 16 ya. Sini 16 milisecond dari sini. Dari sini loh, dari 100 menuju outputnya 5 ini kan di antara sini jadi 16 milisecond. Jadi pada saat T sama dengan 16 milisecond, Vout-nya adalah minus 5. Sudah terbukti ya. Nah, sekarang kita kasih fungsi step turun ya. Fungsi step turun. Kita lihat ini fungsi step turun ini. Ini gambar fungsi step turun. Ini rata ya di angka 2 di amplitude 2, magnitude 2. Terus tiba-tiba pada saat T sama dengan 1 ini 0. Jadi kalau fungsi step itu yang di atas 2 ini dianggap 0. Turunnya berapa? Ini minus 1, minus 2 ya, minus 2. Kita lihat nih, si stepnya adalah minus 2 ya. Jadi kita turunkan bersamaan keluarannya. Saat VI-nya dikasih fungsi step dengan amplitude minus 5, maka nanti Vout-nya sama dengan yang tadi, HS dikali V in S ya. Jadi V in S sama dengan adalah fungsi step turun, sama dengan minus 5 per S, maka Vout-nya adalah minus 1 per RCS dikali minus 5 per S. Jadi outputnya adalah plus ya, plus 5 per RC dikali 1 per S kuadrat. Seperti biasa, VOT-nya adalah Laplace inverse dari Vout S, karena 5 per RC adalah konstan, jadi dia keluar ya, jadi 5 per RC dikali fungsi Laplace inverse dari 1 per S kuadrat. Ini adalah fungsi RAM dengan Y sama dengan T ya, YT sama dengan T. Kalau T-nya 0 RC, Vout-nya 0. Kalau T-nya 3 RC, Vout-nya positif ya, lebih positif. Nah, ini rangkaiannya kita lihat lagi. Ini 15900 ini 1 mikro. Jadi kalau dikasih fungsi step turun, nah ini ya.
Ini fungsi step turun di sini, turun mencapai minus 5, ini minus 5, maka nanti outputnya ini akan naik ke atas. Gitu. Sampai berapa? Plus 5, ini 0 plus 5. Nah, di sini sama di sini. Jadi 16 milisecond ya. Di sini 16 milisecond. Dari 100 sampai 120, di sini plus 5 di sini. Nah, ini jadi masalah ya. Jadi masalah. Bagaimana menentukan Vout-nya ya. Tapi ini karena masih fungsi step naik dan turun, kita belum dikasih fungsi, belum diberikan pulsa segi 4, maka kita buktikan dulu kalau dikasih fungsi, pulsa segi 4 ya. Kita lihat. Untuk mendesain pembangkit gelombang segitiga ya, basis op-amp dapat dibangun menggunakan gabungan dari blok pembangkit pulsa segi 4 berbasis op-amp. Ini material PJJ5, coba dilihat lagi. Yang keluarannya dihubungkan ke blok integrator ya. Pertama, kita desain dulu pembangkit pulsa gelombang segi 4 berbasis op-amp. Ini menghasilkan frekuensi 1 kHz dengan plus minus V1 plus 15 ya. Terus setelah itu desain integrator op-amp dengan frekuensi kualan juga 1 kHz. Terus uji coba ya, kita lihat. Nah, kita lihat ini pembangkit pulsa segi 4 menggunakan op-amp di PJJ berapa tadi? 3 ya, PJJ 5 ya. Ini ada R, ini ada C, ini ada R1, R2, ini ada beta. Ini frekuensi keluaran berbentuk segi 4 dengan plus V1 sampai minus V1. Jadi VPP-nya itu V plus V1 minus V1. Rumusnya di PJJ 5 kita ketahui frekuensi sama dengan 1/2 RC kali ln 1 dikurangi beta dibagi 1 plus beta. Jadi kalau betanya sama dengan R2 dibagi R1 plus R2, kalau R1 sama dengan R2, jadi ini sama dengan ini, misalnya 10 kilo, maka beta sama dengan setengah. Sehingga kalau ini sama dengan setengah, jadi ini ln 1,5 ya, jadi 1/2 RC kali ln 1,5. Jadi kita lihat kalau C-nya 0,1, maka R-nya sama dengan, ini masukkan aja, ini R-nya masukkan jadi di sini ya, 2 C-nya di sini jadi R sama dengan 1/2 CF dikali 1,5, C-nya 0,1 mikro, frekuensinya 1 kHz, maka R-nya adalah 12,331 ohm. Sehingga rangkaian pembangkit pulsa berbasis op-amp gambar 8 ini R1 sama dengan R2 sama dengan 10 kilo, R-nya adalah 12,331, C 0,1, tegangan simetri plus minus 15 dengan frekuensi out 1 kHz. Nah, sekarang integratornya, bagaimana cara mendesain integrator? Ini, frekuensi masukan kan 1 kHz atau 1000 Hz, T-nya 1 milisecond, gitu ya. Karena T sama dengan RC, maka R sama dengan T dibagi C. Sehingga untuk membuat integratornya, T-nya ini harus dicoba-coba gitu ya. Ini yang jadi masalah gitu. Integrator yang gambar seperti ini menjadi masalah. Karena Vout-nya itu kita bisa enggak ada frekuensi, enggak ada rumus yang baku untuk menentukan Vout, karena kita harus mencoba-coba nilai T itu. Kalau desainnya T sama dengan T desain sama dengan 2T, maka 2 milisecond, maka nanti C sama dengan 2 milisecond dibagi 0,01 mikrofarad ketemu 200 kilo ohm. Gitu. Kalau mau tegangannya itu semakin rendah. Tapi kalau tegangannya mau lebih tinggi, ini T-nya dikecilkan dari 0,1 mili sampai dengan 2 milisecond. Nah, dicari-cari gitu. Jadi ini nanti kita lihat ya. Ini kan VI-nya ya. Nah, nanti gelombang keluaran integrator itu kan adalah fungsi RAM dari sini ke sini. Nah, kalau 1T itu sampai di sini, tapi kalau 2T ini sampai di sini, jadi lebih landai. Anda mau Vout-nya lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung nanti Anda harus berubah-ubah nilai T-nya ya. Kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini belum
Oh, saya belum membuktikan ya, belum membuktikan. Coba lihat dulu. Ya, saya tidak membuktikan. Nah, karena persamaan ini tidak baku ya, jadi Anda harus coba-coba untuk mendapatkan V-out ya. Mendapatkan V-out yang dikendaki, maka gambar integrator gambar 9 ini tidak banyak dipakai gitu. Nah, nanti perbaikannya menggunakan gambar 10. Kita lihat ada penambahan R2 ya, penambahan R2 dan R kompensator. R2 ini adalah resistor paralel dengan CF sehingga mengakibatkan rangkaian ini menjadi low pass filter aktif dengan frekuensi dasar adalah R2 sama CF ya. Ini di PJJ berapa saya lupa itu. Nah, R kompensator ini biasanya secara statistik banyak yang menggunakan disamakan nilainya dengan R1. Ya ini ya. Jadi dengan integrator gambar 10 kita bisa menentukan V-out-nya mau berapa volt gitu. Ya, V-out-nya mau berapa volt. Kita lihat bagaimana cara menentukan V-out-nya. Nah, di sini. Dalam banyak kasus nilai R kompensator ini disamakan dengan R1 ya. Nah, tinggal R2 dan CF. R2 dan CF ini membentuk frekuensi cut-off di low pass filter. Nilainya harus 1/100. 1/100. Anda mau 1/1000 boleh, jadi akan lebih tinggi nanti tegangannya. Tapi kalau sama dengan frekuensinya sama satu kali dari frekuensi masukan ya, nanti tegangannya adalah lebih rendah. Nah, coba kita lihat kalau frekuensinya desain dari low pass filter ini jadi low pass filter ya, integrator, tapi ini kalau Anda sudah baca di PJJ sebelumnya ini adalah low pass filter. Tapi low pass filter bisa sebagai integrator. Jadi kalau frekuensi masukannya 1 kHz ya, frekuensi resonansi resonansi integrator ini kita buat di bawah 1/100 berarti kan hanya 10 Hz ya. Jadi frekuensi desainnya kan 10 Hz di sini. Ini 10 Hz itu. Frekuensi desain 10 Hz. Dengan C sama 0,01 farad mikrofarad maka kita dapat R-nya ya, R2-nya sebesar dimasukkan aja di sini ya dengan 2pi kali 10 Hz kali 0,1 mikrofarad kita dapat R2 adalah 1,59 mega ohm. Nah, coba lihat ya rangkaiannya. Nah, ini rangkaian pembangkit pulsa segi 4. Ini ada R2 sama dengan R3 10 kilo 10 kilo. Ini 12331 0,1. Ini di sini menghasilkan pulsa segi 4. Ini dimasukkan rangkaian integrator, tapi integrator yang sudah ditambah tadi ini adalah R6 1,59 paralel dengan 0,01. Nah, ini R8 ini R kompensator sama dengan Rin 200 kilo. Oke, nanti kita lihat nah di sini. Yang hijau ini adalah pulsa segi 4 ya. Nah, ini output integratornya ini ya, plus 5. Gitu, plus 5. Ya, ini plus 5. Nah, Anda mau naikkan turunkan bisa, ada rumusnya ya. Mau plus 5, plus 10, plus 1 bebas. Kita lihat caranya seperti ini. Ya, cara seperti ini. Bersama tegangan keluaran, ini kan V-out T sama dengan minus 1/RC dikali integral V in T dt dengan batas 0 sampai T ya. Coba lihat T-nya ini kan di sini nih. Tuh, lihat. Setengah kan? Ini dari sini ke sini kan setengah. Ini T, ini T full, ya, satu gelombang ini kan ini, satu periode. Ternyata yang diperlukan untuk menaikkan dan menurunkan pulsa RAM itu kan hanya setengah T. Jadi ini hanya setengah T, bukan 1 T gitu, setengah T. Ya, ini setengah T. Jadi kita ngitung ini setengah T ya, T per 2. Jadi T-nya ini adalah T per 2 ya. Sehingga V out peak to peak sama dengan minus 1/RC dikali integral V in T dt dengan batas 0 sampai setengah T. Ya, kita masukkan dengan sini ya, dengan T ya. Kita masukkan jadi V out peak to peak
VOT peak to peak sama dengan minus 1/RC dikali, nah ini V ini kan minus V1 ya, minus V1 dikali T/2 ya, dikali T/2 sama dengan V1 kali T dibagi 2RC. Jadi Vout peak to peak-nya sama dengan V1 plus kali T dibagi V1 kali T dibagi 2RC. T adalah lebar pulsa square wave. Jadi kalau V1 sudah diketahui, T diketahui, C diketahui, Vout-nya diketahui, Anda bisa dapat R-nya. Anda mau berapa Vout-nya ya. Jadi R-nya sama dengan V1 kali T dibagi 2C kali Vout peak to peak. Jadi misalnya V1-nya adalah 12 plus 12 kali T. T-nya berapa? Misalnya setengah milisecond dibagi 2 kali C. C-nya 0,01 mikro dikali misalnya 6 volt. Nanti ketemu R-nya gitu. Tetapi seperti biasa ya, dunia ini juga masih banyak yang belum kita ketahui. Maksudnya persamaan yang di sini nih, ini adalah variabel ideal untuk menentukan nilai R jika diketahui V1, T, C, dan Vout peak to peak T-nya. Ada beberapa variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Vout ya. Ya, bisa saja C-nya ya. C-nya Anda lihat di bodi kapasitornya 0,01 mikrofarad. Tapi itu belum tentu gitu ya. Coba Anda ukur menggunakan kapasitansimeter. Jadi bisa saja itu berubah. Terus V1 itu kalau dalam simulasi kan benar ya, minus 12 itu. C-nya benar 0,01, tapi kan juga belum tentu kalau Anda membuat sendiri gitu. Kalau kita membuat sendiri rangkaian, itu belum tentu V1-nya itu plus 12, kadang plus 12,1, 2, dan seterusnya. Jadi ini adalah nilai ideal ya, nilai rumus ini adalah jika inputnya semua ideal nilainya. Tapi kalau tidak ideal, Anda harus mengkoreksi sedikit. Saya kira penjelasan dari material PJJ 12 ya, integrator menggunakan OM sudah saya berikan. Silakan baca lagi kalau memang Anda perlu ada sesuatu yang belum diketahui. Tapi jika terlalu banyak yang tidak diketahui atau perlu diulangi, Anda bisa tanya ke Google Classroom atau komentar di YouTube ya, atau tanya di WhatsApp group. Tugas PJJ 12 Anda bisa lihat di bawah ya. Oke, Anda bisa kerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ya. Sampai di sini materi PJJ 12 integrator berbasis OPM. Kita ketemu lagi di PJJ yang lain. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.